Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Basori. Di sini saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul tentang peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan mematuhi tata tertib pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang masalah terlebih dahulu. Latar belakang masalah ini yaitu perlu adanya peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan mematuhi tata tertib pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus penelitian saya, yaitu saya berfokus pada peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mematuhi tata tertib pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Nah, secara teoritis yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang pendidikan, terutama pada bimbingan dan konseling. Kemudian secara praktis yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna bagi guru, terutama dalam mengupayakan kedisiplinan pada siswa didiknya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu sebelum masuk ke materi kedisiplinan. Nah, guru bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan atau pertolongan untuk memecahkan suatu masalah, dan di mana konselor bertemu secara langsung dengan seorang anak atau beberapa anak. Nah, seseorang anak dan beberapa anak ini bisa disebut dengan secara individu ataupun secara kelompok untuk mengembangkan pemahaman terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Jadi tujuan bimbingan dan konseling yaitu berkaitan dengan aspek karir adalah memiliki pemahaman diri, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, memiliki kemampuan dalam membentuk identitas karir, memiliki kemampuan dalam merencanakan masa depan, dapat membentuk pola-pola rencana, dapat mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Kemudian keberhasilan atau kenyamanan dunia karir dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yaitu membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan lingkungannya, baik di lingkungan sekolah maupun dalam program pendidikan yang sesuai dengan keadaan siswa. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan materi kedisiplinan. Apa sih yang dimaksud dengan kedisiplinan? Nah, jadi kedisiplinan adalah kemampuan diri untuk taat atau mengikuti apa yang baik dan benar, sehingga disiplin harus diciptakan sehingga menciptakan ketaatan dan ketertiban. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kedisiplinan. Jadi, fungsi kedisiplinan yaitu supaya peserta didik dapat menyesuaikan segala tingkah lakunya seperti yang diharapkan masyarakat. Sedangkan tujuan kedisiplinan adalah membentuk pribadi yang mandiri, dapat mengontrol dirinya sendiri, serta mampu menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kedisiplinan. Yang pertama, kehadiran. Nah, contohnya seperti siswa datang tidak pernah terlambat, seperti tepat waktu, kemudian tidak pernah absen atau membolos. Kemudian yang kedua yaitu mematuhi tata tertib di sekolah, seperti rajin, disiplin, tidak pernah melanggar peraturan di sekolah. Nah, yang
Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kerangka berpikir. Jadi, disiplin dapat menentukan keberhasilan siswa dalam kegiatan pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Siswa akan dapat belajar dengan efektif dan efisien apabila didukung oleh kedisiplinan yang tinggi. Tegaknya disiplin di sekolah ditentukan oleh keikutsertaan atau peran dari kepala sekolah, kemudian pegawai dan guru. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dan kesinambungan serta upaya dari semua warga sekolah dalam menjalankan dan mematuhi tata tertib di sekolah. Semakin tinggi usaha atau peranan yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan, maka tingkat kedisiplinan siswa untuk mematuhi tata tertib akan semakin baik pula. Jadi pada dasarnya tidak hanya siswa-siswi saja yang melakukan kedisiplinan mentaati tata tertib di sekolah, tetapi ada guru, pegawai, dan kepala sekolah juga harus ikut serta dalam melakukan mentaati tata tertib di sekolah. Karena guru, pegawai, dan kepala sekolah akan menjadi contoh bagi siswa-siswi di sekolah. Nah, jika semua warga sekolah mentaati tata tertib di sekolah, insya Allah akan terciptanya kedisiplinan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dipercaya dari sebuah proses kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis, dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah pada tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi masalah kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 5 Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Kondisi kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 5 Wonosegoro sudah termasuk dalam kondisi cukup. Yang kedua, peran guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi masalah kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 5 Wonosegoro dilakukan dengan beberapa cara. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Latar penelitian berdasarkan dari judul penelitian saya mengambil tempat di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Kemudian cara penelitian, saya menggunakan deskriptif kualitatif. Saya menggunakan deskriptif kualitatif karena saya ingin mencari informasi lebih detail mengenai peran guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan mematuhi tata tertib pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Kemudian data dan sumber data, saya menggunakan sumber data dari guru bimbingan dan konseling dan perwakilan siswa. Kemudian prosedur pengumpulan data, saya menggunakan observasi dan wawancara. Kemudian pemeriksaan keabsahan yaitu triangulasi sumber. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik menganalisis data. Yang pertama yaitu mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Yang kedua yaitu mengumpulkan, memilih, mengklasifikasikan, menyinteksikan, membuat ikhtiar dan membuat indeksnya. Yang ketiga yaitu berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu
mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Baik, sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.